ulama. Karena dari beliaulah lahir murid-murid yang akan menjadi guru-guru bagi generasi seterusnya, nanti akan nyambung keilmuannya kepada Imam Ibnu Arafah. Imam Ibnu Arafah mempunyai nama lengkap Muhammad bin Muhammad bin Muhammad Ibnu Arafah Al-Warghammi. Al-Warghammi itu sebenarnya nama sebuah kabilah. Nah, kabilah yang masih berasal dari etnis Amazigh atau bisa dikenal dengan barbar lah. Asalnya bukan dari Tunis, dari Maghrib, hijrah ke Tunis dan bertempat di daerah tenggaranya Tunis atau sekarang nih ya, kota Mednin dan Tatooine. Nah, ada di selatan tapi ke timur, selatan ke timur dikit ya, tenggara berarti kan. Bermukim di sana hingga akhirnya nanti ailahnya Ibnu Arafah lah hijrah ke Tunis. Namun karena Ibnu Arafah ini menisbatkan dirinya kepada Al-Warghammi, dan emang beliau bukan asli orang Tunis. Tunis di sini maksud saya adalah Tunis secara kalau sekarang apa ya, ibu kota lah ya. Bukan Tunisia secara negara ya. Jadi saat itu beliau setelah keluarganya hijrah ke Tunis, beliau juga belajar hingga akhirnya tahun 755 Hijriah, nah kita pakai Hijriah aja. Beliau diamanahi untuk menjadi atau dapat jabatan imamah di Jami' al-Azam. Jami' al-Azam maksudnya adalah Jami' Zaituna. Mulai menjadi imamah untuk sholat. Kemudian selang berapa tahun kemudian 772 beliau diberi amanah lagi untuk menjadi khatib. Jadi zaman dulu sistem imamah dan khatib itu ditentukan oleh pemerintah. Siapa imam? Nah, dan yang paling beken otomatis adalah imam dan khatib Jami' Zaituna. Kalau dulu Ibnu Arafah itu jadi imamah nggak ada penolakan. Tapi setelah beliau di tauliyah al-khitabah atau diangkat atau dilantik untuk sebagai khatib resmi Masjid Jami' Zaituna, ada masyarakat nolak. Sebabnya apa? Karena dalam adatnya atau perspektifnya orang umum Tunis saat itu, imam dan khatib, kalau masih imam doang it's okay, bukan orang Tunis asli. Tapi kalau udah imam dan khatib ini harus dari orang Tunis. Katanya seperti itu adatnya ya. Namun karena Ibnu Arafah ini bukan orang Tunis asli ya, beliau menisbatkan diri tadi Al-Warghammi ya, etnis dari suku barbar tadi, terdapat penolakan. Setelah itu adalah beberapa syarat yang diajukan sehingga akhirnya masyarakat pun menerima Ibnu Arafah menjadi khatib di Jami' Zaituna. Dari situ beliau nanti akan naik pangkat jadi mufti tahun 770 tahun kemudian ya, 773 menjadi mufti. Beliau nggak pernah jadi kodi. Nah, bahkan ini dibilang sebagai sebuah bentuk hikmah kenapa beliau nggak jadi kodi. Karena kalau seorang kodi, jadi ada dalam sebuah hadis riwayat Tirmizi, saya lupa matan hadisnya, saya ingat terakhirnya aja, wa imamun amma qaum wa hum yakrahun wa qaumun lahu karihun. Jadi hendaknya orang nggak boleh jadi imam kalau ada yang diimaminya itu ada rasa kebencian atau rasa kedengkian kepada imam tersebut. Biasanya jabatan qadhi atau kalau sekarang dikenal dengan hakim ya, itu dia memutuskan sebuah perkara, orang yang berselisih dia adili segala macam, itu kan ada menimbulkan kedengkian kayak gitu. Sehingga disitulah salah satu hikmahnya beliau nggak pernah jadi qadhi, tapi beliau terus-terusan menjadi imamah dan khatib di Jami' Zaituna dan nggak pernah absen sekalipun, kecuali ada kecualinya. Nah, kecuali sakit, uzur-uzur syar'i, atau kecuali pergi haji atau keluar dari Tunis untuk keperluan masalah untuk maslahat umum lah. Karena jabatan beliau sebagai bukan hanya sebagai orang yang alim atau orang yang waro atau yang ahli ibadah, beliau juga seorang alim. Beliau juga pernah ngajar, salah satunya selain ngajar di Jami' Zaituna,
ngajar di Madrasah Taufikiyah. Di mana tuh Madrasah Taufikiyah? Itu kampusnya Orchid sekarang. Itu tempatnya di situ, Madrasah Taufikiyah, nisbah kepada Jami Taufik sebelahnya. Jami Taufik tuh biasa dikenal dengan Jami Al-Hawa. Nah, Jami Hawa punya nama lain Jami Taufik. Nah, ada pelangnya, kalian kalau lagi sholat mungkin lewat aja nggak baca, ada pelangnya. Ada madrasahnya yang sekarang jadi kulit Mahat Al-Doroh. Nah, beliau pernah ngajar di situ, tapi bukan bangunannya nggak sama dengan yang sekarang ya, karena beliau aja lahir 716 Hijriah, lahir pada masa dinasti Hafsiyah. Beliau juga sezaman dengan Ibnu Khaldun. Ya, kita kenal dong Ibnu Khaldun, saya kenal kan. Meskipun Ibnu Arafah lebih senior. Ibnu Khaldun 732 kalau nggak salah. 732 Hijriah. Ibnu Arafah 716 Hijriah, wafat 803 Hijriah, dimakamkan di sini. Ketika beliau jadi imam semasa di Jami Zaitunah, salah satunya yang menjadi perhatian orang adalah kalau beliau tahu akan turun hujan, biasanya bacaan sholat ataupun gerakan sholatnya itu ya agak lebih dipercepat karena bentuk kepedulian atau perhatian beliau terhadap jamaah yang ada di luar, yang ada di sohon atau pelataran Jami Zaitunah. Sehingga kalau ditakutkan sholat belum selesai udah turun hujan, kan kasihan jamaah yang di luar. Beliau sangat memperhatikan hal itu. Maka beliau juga ini, aduh gimana ya, tadi yang sempat saya sebutkan, beliau tuh sampai diberi lakab Syekhul Islam bil Maghrib. Syekhul Islam, nggak ada lagi orang terbaik sebaik beliau di zamannya ya, sampai beliau meninggal. Yang ya ibaratnya nggak ada duanya lah, cuma satu di dunia ini, dan di masa itu nggak ada duanya lah. Beliau pernah rilah ke Mesir sebelum haji. Di Mesir juga orang-orang pun mengambil istifadah dan bermulazamah ilmu kepada Ibnu Arafah karena saking tenarnya. Ibnu Hajar Al-Asqalani, kita tahu dengan bukunya Fathul Bari, itu menyebut yang memberi gelar Syekhul Islam bil Maghrib adalah Ibnu Hajar Al-Asqalani, Ibnu Arafah. Gitu. Salah satu keberkahan beliau kenapa bisa sampai seperti ini adalah ketekunan, keistiqomahan ayahnya. Jadi ayahnya itu hijrah ke Madinah Munawwarah. Ayah beliau hijrah ke Madinah Munawwarah dan bermulazamah dan sering beribadah di sekitar makam Nabi. Nah, ke bahasa sekarang ya di bawah kubah hijau lah, sekitar situ lah, di raudhahnya. Tahajud setiap malam, dan di akhir tahajud beliau bilang, "Ya Nabi Allah, Muhammad bin Arafah fi himak." Wahai Nabi Allah, Muhammad bin Arafah. Nah, ini nama Ibnu Arafah, Muhammad bin Arafah, maksudnya anakku nih, fi himak, dalam perlindunganmu, dalam penjagaanmu. Setiap hari sampai ayah beliau akhirnya wafat. Belum tahu riwayatnya yang benar yang mana, apakah beliau wafat itu dimakamkan di Madinah atau ya di Baqi. Saya pribadi juga belum tahu, nggak ada riwayat yang menyatakan lebih jelas. Namun salah satu keberkahan berkat doa inilah sampai di akhir hayat wafatnya pun salah satu, jadi beliau punya murid, salah satunya adalah Al-Ubiyyi. Dari Al-Ubiyyi ini nantilah akan diriwayatkan salah satu riwayat tafsir. Jadi Ibnu Arafah ini punya tafsir tapi nggak lengkap, wallahu a'lam, karena emang belum selesai dikerjakan semua, atau sudah selesai tapi tidak sampai ke kita. Tapi kalau merujuk kepada statement yang menyatakan Syekh Thahir bin Asyur adalah satu-satunya orang Tunisia atau Afrikia yang berhasil menerjemah atau menafsirkan Al-Quran dari awal sampai akhir, berarti beliau belum selesai menerjemahkan atau menafsirkan Al-Quran. Udah ya? Oh iya, udah malam. Oke, sorry kepanjangan, soalnya emang ya balik lagi lah. Kalau tadi saya bilang tiada kata yang bisa menggambarkan untuk Syekh Thahir bin Asyur, ini apalagi gitu. Beliau apalagi, bukan hanya kealiman atau dia semuanya jami ma'ani lah istilahnya. Beliau benar-benar terkumpul lah segala kebaikan di Ibnu Arafah gitu. Mungkin itu aja dari saya, terima kasih.